Halo siswa-siswi kelas 4 SDN 04 Nanggasare. Selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita akan melakukan perjalanan seru ke dunia tumbuhan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya sebuah pohon bisa berdiri kokoh, atau dari mana datangnya buah-buahan lezat yang kita makan? Semua jawabannya ada pada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya yang luar biasa. Yuk kita kupas tuntas satu persatu, dimulai dari yang paling bawah. Lihatlah ke bawah tanah. Di sana ada bagian yang sangat penting, yaitu akar. Anggap saja akar ini seperti jangkar kapal. Fungsinya yang pertama dan utama adalah untuk menancapkan tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Jadi, meskipun ada angin kencang atau hujan deras, tumbuhan tidak akan mudah tumbang. Kuat sekali kan? Tapi tugas akar tidak hanya itu. Akar juga seperti sedotan super canggih. Melalui rambut-rambut halus yang ada padanya, akar menyerap air dan nutrisi penting seperti mineral dari dalam tanah. Air dan nutrisi ini adalah makanan utama bagi tumbuhan. Tanpa mereka, tumbuhan akan layu dan mati. Jadi, akar adalah kunci kehidupan bagi tumbuhan. Sekarang, ayo kita naik sedikit dari dalam tanah. Kita akan bertemu dengan batang. Batang adalah penopang utama tumbuhan. Dialah yang membuat tumbuhan bisa tumbuh tegak dan menjulang ke atas menuju sinar matahari. Batang memberikan kekuatan dan bentuk pada tumbuhan, seperti tulang punggung pada tubuh kita. Selain sebagai penopang, batang juga berfungsi sebagai jalan tol super sibuk. Ingat air dan nutrisi yang diserap oleh akar tadi? Nah, batang inilah yang bertugas mengangkutnya dari akar ke seluruh bagian tumbuhan yang lain, terutama ke daun. Proses ini terjadi melalui jaringan khusus di dalam batang yang disebut xilem. Jadi, batang memastikan semua bagian tumbuhan mendapatkan makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Sekarang, kita sampai di bagian yang seringkali paling indah dan berwarna hijau, yaitu daun. Daun sering disebut sebagai dapur tumbuhan. Kenapa begitu? Karena disinilah proses luar biasa bernama fotosintesis terjadi. Fotosintesis adalah cara tumbuhan membuat makanannya sendiri. Begini cara kerjanya. Daun menggunakan energi dari sinar matahari, air yang diangkut oleh batang, dan gas karbon dioksida dari udara. Dengan bantuan zat hijau daun yang disebut klorofil, semua bahan ini diolah menjadi glukosa atau gula yang merupakan sumber energi bagi tumbuhan. Sebagai hasil sampingan yang sangat bermanfaat bagi kita, proses ini juga melepaskan oksigen ke udara, gas yang kita butuhkan untuk bernapas. Jadi setiap helai daun adalah pabrik makanan dan oksigen yang sangat vital. Setelah membuat makanan, tumbuhan tentu perlu bernafas kan? Nah, di permukaan daun, biasanya di bagian bawah, ada pori-pori sangat kecil yang disebut stomata. Stomata ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Karbon dioksida masuk melalui stomata untuk fotosintesis dan oksigen keluar sebagai hasilnya. Stomata juga tempat keluarnya uap air dalam proses yang disebut transpirasi. Dari daun, kita beralih ke bagian yang paling cantik dan seringkali paling harum, yaitu bunga. Bunga bukan hanya hiasan loh. Fungsi utama bunga adalah sebagai alat reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang indah dan wangi itu sebenarnya adalah cara tumbuhan untuk menarik perhatian serangga seperti lebah dan kupu-kupu, atau bahkan burung. Di dalam bunga, ada bagian-bagian penting. Ada benang sari sebagai alat kelamin jantan yang menghasilkan serbuk sari, dan ada putik sebagai alat kelamin betina. Ketika serangga datang untuk menghisap nektar, serbuk sari akan menempel di tubuhnya. Lalu, saat serangga itu pindah ke bunga lain, serbuk sari bisa jatuh ke kepala putik.
Proses inilah yang disebut penyerbukan. Setelah penyerbukan berhasil, akan terjadi pembuahan. Nah, inilah bagian yang seru. Bakal buah yang ada di bagian bawah putik akan mulai berkembang menjadi buah. Sementara itu, bakal biji di dalamnya akan berkembang menjadi biji. Jadi, bunga adalah awal dari lahirnya buah dan generasi baru tumbuhan. Selanjutnya, tentu saja adalah buah. Siapa yang tidak suka buah? Rasanya manis, segar, dan penuh vitamin. Bogi Tambiwan. Fungsi utama buah adalah untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Daging buah yang lezat itu sebenarnya adalah bonus agar hewan-hewan tertarik untuk memakannya. Kenapa tumbuhan ingin buahnya dimakan? Ini adalah strategi cerdas untuk menyebarkan biji. Ketika seekor burung atau hewan lain memakan buah, bijinya seringkali tidak tercerna dan akan ikut keluar bersama kotorannya di tempat yang mungkin jauh dari pohon induknya. Dengan begitu, biji bisa tumbuh menjadi tanaman baru di lokasi yang baru, mengurangi persaingan dengan induknya. Cerdik sekali, ya. Terakhir, mari kita bahas tentang biji. Biji adalah cikal bakal atau embrio dari tumbuhan baru. Di dalam sebuah biji kecil, tersimpan semua informasi genetik dan cadangan makanan yang dibutuhkan untuk memulai kehidupan baru. Ketika biji jatuh di tempat yang cocok dengan tanah, air, dan suhu yang tepat, ia akan mulai berkecambah. Dari dalam biji akan tumbuh akar kecil yang menancap ke tanah, dan tunas kecil yang tumbuh ke atas mencari cahaya. Perlahan tapi pasti, ia akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa yang lengkap dengan akar, batang, daun, dan akhirnya akan menghasilkan bunga, buah, dan biji lagi. Siklus kehidupan yang menakjubkan ini terus berulang. Jadi, begitulah teman-teman, setiap bagian tumbuhan, mulai dari akar yang tersembunyi di tanah, batang yang kokoh, daun yang menjadi dapur, bunga yang cantik, buah yang lezat, hingga biji yang menjadi awal kehidupan baru. Semuanya memiliki peran yang sangat penting dan saling bekerja sama. Mereka adalah sebuah sistem yang sempurna dan sangat efisien. Lain kali saat kalian melihat pohon, semak, atau bunga di taman, coba ingat lagi perjalanan kita hari ini. Kalian sekarang tahu betapa kompleks dan hebatnya setiap bagian dari makhluk hidup yang sering kita anggap biasa ini. Mereka tidak hanya indah, tapi juga bekerja keras setiap detiknya untuk bertahan hidup dan memberi kita banyak manfaat, dari makanan hingga udara bersih. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bersama kami hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kalian semakin cinta dengan alam. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kalian menikmati video ini. Dan yang paling penting, subscribe kanal kami agar tidak ketinggalan petualangan ilmu pengetahuan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar ya!